Tim nasional Indonesia pernah memiliki 4 predator gol yang kontribusinya tidak bisa kita lupakan. 4 pemain ini membuat Indonesia ditakuti oleh para lawan-lawannya. Mereka adalah Rocky Putirai, Kurniawan Dwi Yulianto, Budi Sudarsono, dan Bambang Pamungkas. Video ini dipersembahkan oleh Peptalk Jersey, sebuah brand yang bisa bikin jersey eksklusif untuk tim kamu. Sudah dipercaya dari mulai anak SMP, SMA, mahasiswa, komunitas, kantor, dokter, TNI, dan lain-lain. Buka aja Instagram peptalk.jersey. Tim nasional Indonesia pernah punya sosok striker yang mematikan. Para predator yang di masa jayanya tidak berhenti mencetak gol dan membawa kebanggaan untuk segenap pecinta sepak bola di Indonesia. Ada 4 striker yang memiliki catatan apik bersama timnas, entah itu berupa persembahan emas atau rekor individual sebagai pemain. 4 penyerang ini berhasil membuat nama Indonesia menjadi menakutkan untuk kawasan Asia Tenggara dan semakin terdengar di kawasan Asia. Indonesia dulu pernah dijuluki Macan Asia. Ya, julukan itu benar adanya. Salah satunya karena kontribusi dari keempat striker yang akan diulas cetak gol kali ini. Mereka mematikan dan ditakuti oleh para lawannya. Inilah 4 striker Indonesia yang kisahnya abadi sebagai legenda dan layak disyukuri dan patut untuk kita kenang. Rocky Putirai. Pada tahun 90-an, lampu sorot pemain tim nasional Indonesia sulit dilepaskan oleh sosok Rocky Putirai. Rocky adalah sosok yang selalu mencuri perhatian. Ketika berada di lapangan, Rocky selalu tampil beda di antara pemain yang lain. Dia mudah dikenali dengan gaya rambutnya yang unik, warna rambut yang kerap berganti-ganti, dan terkadang memakai sepatu dan kaos kaki yang berbeda-beda juga. Namun, bukan soal ciri khas saja yang membuat Rocky menjadi spesial, tapi juga prestasinya sebagai striker timnas Indonesia. Rocky Putirai termasuk dari talenta berbakat yang pernah dimiliki Indonesia. Rocky tergabung dalam skuad tim nasional Indonesia untuk SEA Games 1991 di Filipina yang saat itu berhasil mempersembahkan emas untuk Merah Putih. Pada masa itu, Rocky Putirai merupakan pemain muda potensial. Dia dipasang sebagai striker utama dan mencetak 2 gol krusial saat melawan Malaysia di laga pembuka dan Filipina di partai puncak. Sekarang, 29 tahun berlalu, Indonesia belum pernah lagi merasakan nikmatnya perayaan juara seperti 1991. Rocky Putirai adalah tipe striker yang berbadan kurus tapi ngotot. Dia berani menghalau siapa saja dan tidak malas untuk membantu lini pertahanan. Sepanjang karirnya di timnas dari tahun 91 sampai 2004, Rocky Putirai membuat 41 penampilan dan berhasil mencetak 17 gol. Selain mampu memberikan emas SEA Games 91, Rocky Putirai juga berkontribusi dalam membawa Indonesia menempati ranking tertinggi FIFA, yang sampai saat ini belum mampu untuk dilewati. Pada tahun 1998 dan 2001, Indonesia sukses menempati peringkat ke-87 di semua negara di dunia. Kurniawan Dwi Yulianto. Nama Kurniawan sudah mencuri perhatian sejak mengikuti program PSSI Primavera di Italia pada 93-94. Program ini mirip dengan program Garuda Select yang saat ini sedang diikuti oleh Bagus Kavi dan kawan-kawan. Karir Kurniawan sebagai pesepak bola tidak usah diragukan lagi. Dia merupakan bintang pada masanya dan menjadi idola bagi banyak orang. Layaknya striker mematikan, gaya bermain si kurus, cepat, dan tajam. Dia adalah tipikal striker yang suka menerima bola di depan kotak penalti. Tanpa perlu kesana kemari, ada ruang langsung menciptakan gol. Kurniawan hadir di era yang lebih muda daripada Rocky Putirai. Dia menjalani karir 10 tahun bersama timnas Indonesia, dari tahun 95 sampai 2005. Dari 60 penampilannya, Kurniawan berhasil menciptakan 31 gol ke gawang lawan. Dan sampai hari ini, Kurniawan masih tercatat sebagai top skor Indonesia untuk ajang Piala AFF dengan total 13 gol. Budi Sudarsono. Si ular piton.
Itulah julukan yang disematkan kepada Budi Sudarsono. Julukan itu cukup jelas menggambarkan seperti apa karakter Budi saat berada di dalam lapangan. Ia adalah tipikal striker yang oportunis dan agresif setiap kali ada peluang, sekalipun itu hadir di ruang yang sempit. Kemampuan Budi ini membuat dia produktif dan punya julukan lain, yaitu Budi Gol. Dia menorehkan 16 gol dari 46 penampilan bersama timnas Indonesia. Kebanyakan gol yang dia ciptakan merupakan gol-gol penting, seperti misalnya saat Piala Asia 2007 ketika Indonesia berhadapan dengan Bahrain. Di pertandingan itu, Budi Sudarsono berlari cepat mengejar umpan lambung yang dikirim Firman Utina. Budi bukan hanya mengecoh bek lawan, tapi juga kiper Bahrain dan dengan tenang melepaskan bola ke gawang yang sudah kosong. Gol itu turut membawa Indonesia menang 2-1 atas Bahrain di Piala Asia 2007. Budi menjalani karir bersama tim nasional Indonesia dari 2001 sampai 2010. Untuk rekor individual, Budi pernah dinobatkan sebagai top skor pada ajang Piala AFF 2008 dengan torehan 4 gol. Budi Sudarsono adalah yang terakhir. Selepas itu, belum pernah ada lagi penyerang Indonesia yang mencatatkan namanya sebagai pencetak gol terbanyak untuk kawasan Asia Tenggara. Bambang Pamungkas. BP sudah menjalani debut di timnas senior saat usianya baru 18 tahun. Semenjak itu, lahirlah striker masa depan Indonesia. BP menjadi satu-satunya penyerang yang pernah merasakan tandem dengan Rocky Putirai, Kurniawan Dwi Yulianto, dan Budi Sudarsono. BP tumbuh, berkembang, dan terlibat atas pencapaian-pencapaian rekan-rekannya. Walaupun tidak pernah memberi gelar juara, BP punya kontribusi yang besar untuk timnas Indonesia. Sampai hari ini, BP masih merupakan striker yang paling subur yang pernah dimiliki Indonesia. BP mengoleksi 37 gol dari 85 pertandingan. Piala AFF 2002 menjadi saksi ketajaman seorang Bambang Pamungkas. Pada ajang itu, BP berhasil mencetak 8 gol dari 6 pertandingan yang dia jalani. Gaya bermainnya yang tenang, pandai mencari ruang, dan kerap menang saat duel udara membuat BP sulit untuk dilupakan. Sekarang, pencinta sepak bola Indonesia sedang menanggung rindu. Berharap akan ada penerus yang mampu melampaui pencapaian para legenda tersebut.